Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pagi ini kita sudah bersama salah satu guru besar UIN nih, Prof. Eka Sri Mulyani. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini tempat kita nih Bu, tempat yang paling istimewa mungkin ya. Ibu udah sering kemari Bu ya? Syuting ya? Sering sekali bersama kolega dan juga mahasiswa. Masya Allah, luar biasa nih. Tempatnya mahasiswa di sini ya. Ya. Baik teman-teman semua, jadi pagi ini kita ingin sedikit berdiskusi langsung dengan Ibu Prof. Eka Sri Mulyani terkait dengan problematika pembelajaran online nih Bu. Kita tahu kan bahwa sekarang Indonesia khususnya Aceh sedang mengalami musibah wabah COVID-19. Begitu juga dengan dunia pendidikan kita hari ini, kita mencoba beradaptasi dengan sistem baru di mana mahasiswa dituntut untuk belajar online pada saat sekarang ini Bu. Mungkin sebagai pembuka, gimana sih? Kita langsung tanya terus sama Ibu nih ya. Mungkin sebagai pembuka dari Ibu sendiri, gimana sih melihat masa pandemi saat ini sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Al-Andili, melihat secara umum nih Bu? Oke. Ya. Terima kasih Yogi dan Lydia. Iya Bu. Jadi kalau kita lihat sekarang sebenarnya ini adalah cobaan dan tantangan untuk seluruh dunia ya. Jadi kita tidak sendiri di dalam hal ini. Seluruh dunia juga seperti kita ya. Beberapa mahasiswa yang saya kenal di luar negeri itu juga menceritakan bahwa mereka itu juga harus belajar online ya dalam masa pandemi ini, karena keselamatan jiwa dan nyawa itu adalah lebih berharga ya. Karena kita kemudian punya cara lain untuk tetap belajar ya. Tidak harus dengan tatap muka langsung, dan kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Nah, kalau bagi saya ya sebagai dosen, itu adalah sebuah proses adaptasi yang luar biasa, karena kan sebelumnya semua kita tidak terbiasa ya. Tapi beberapa mengatakan istilahnya itu pandemic skill ya, keahlian-keahlian yang kita dapat karena pandemi. Ya mungkin sebagian jadi jago masak gitu ya, sebagian ya sesuatu yang tidak pernah dikerjakan, atau yang lain tuh jadi tanam keladi-keladian, macam-macam ini. Tapi kalau bagi dosen jadi update dengan teknologi, jadi dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan teknologi supaya bisa menggunakannya di dalam pembelajaran. Satu hal lagi, kalau boleh saya cerita di sini, karena situasinya memang lebih banyak di rumah saja mungkin ya, kan kampanyenya seperti itu, di rumah saja, akhirnya lebih punya banyak waktu untuk fokus kepada kerjaan-kerjaan yang selama ini tertunda, kepada proses-proses menulis, termasuk salah satunya waktu itu saya menulis buku ya. Mungkin kalau Yogi dan Lydia tahu, kita pernah launching buku dengan IKAIOS, FBA dan PLA, jadi sempat menyelesaikan buku juga. Dan pada saat yang sama juga bisa menikmati waktu bersama keluarga, terutama anak-anak juga school from home kan, belajar dari rumah. Jadi itu sesuatu yang menarik. Ini wabah yang harus kita gali hikmahnya mungkin. Dari situ kita jadi belajar banyak hal, dari situ kita juga jadi menghargai ya kebersamaan dan sebagainya. Begitu. Dari segi kualitasnya Bu, kualitas pertemuan dengan keluarga seperti Bu bilang tadi, atau kualitas pertemuan dengan mahasiswa itu seperti apa Bu di masa pandemi hari ini? Iya, jadi kalau intensitas ketemu keluarga itu kan jadi banyak memang. Betul, ya dari sisi kuantitas juga kualitas. Tapi dengan mahasiswa itu yang berkurang, terbatas, jadi terbatas gitu ya. Tapi itu tadi ya, karena ada teknologi dan kita memang harus beradaptasi dengan teknologi yang harus dimaksimalkan penggunaan katakanlah misalnya komunikasi via WhatsApp, media sosial ya. Kadang-kadang juga saya dalam konteks yang terbatas ya, tidak dalam rame-rame, itu juga masih ada bertemu dengan mahasiswa untuk pembimbingan, untuk diskusi dan sebagainya, itu masih ada. Mungkin ya, ini kira-kira kita langsung masuk ke poin aja nih ya. Kalau berbicara soal pendidikan hari ini Bu kan, kenapa pembelajaran daring itu memunculkan segudang problematika? Mungkin dari Ibu sendiri ada yang ingin disampaikan
terkait hal ini, Bu? Gitu. Mungkin karena pertama kita nggak biasa, ya itu nggak biasa, dan kemudian kalau namanya belajar itu kan melihat langsung dan mendengar langsung, itu mungkin dapat impresi yang berbeda. Betul. Ya, belum lagi kemudian terkendala jaringan, lagi seru-serunya bicara putus gitu kan, ya. Jadi itu kemudian mengambil kembali inspirasi, semangat dan motivasi yang sedang mapuya-puy ya, menggebu-gebu, itu juga tidak mudah gitu kan. Nah, ada banyak hal. Jadi salah satunya itu ya, persoalan fasilitas, hal-hal yang terkait teknis ya, itu salah satu. Itu salah duanya, mungkin ada yang lain lagi gitu. Nah, kemudian ini karena kita belum terbiasa kan, poinnya tadi kita belum terbiasa. Jadi bahan-bahan selama ini kan ada di kepala dan disampaikan secara ceramah. Nah, kalau ini kan harus disiapkan dalam bentuk materi-materi, di share linknya dan sebagainya ya. Jadi itu tantangannya dua pihak. Jadi bagi dosen iya, bagi mahasiswa apalagi, karena ketika misalnya katakanlah di kampung itu kan situasinya nggak ada warnet gitu kan, kemudian sinyalnya juga dengan situasi yang barangkali agak jauh dari perkotaan. Kemudian ada badai dan hujan. Nah itu biasanya mahasiswa kan menyampaikan, nih di sini hujan dan badai nih Bu. Sinyalnya susah gitu ya. Kalau dosen kan rata-rata di Banda Aceh kan terkonsentrasi di perkotaan. Jadi kalau dalam hal itu mungkin lebih mudah. Tapi bagi mahasiswa itu tantangan ya. Tapi banyak dari mahasiswa sendiri yang mengeluh mungkin yang Ibu lihat sekarang. Oh ya, saya coba tanyakan di media sosial gitu ya. Saya tanyakan pertanyaan tersebut, ada banyak respon dari mereka. Ya salah satunya itu jawabannya. Kemudian juga karena beda kan kita ketemu langsung dengan berkomunikasi lewat alat-alat teknologi, jadi mahasiswa juga mengatakan kadang-kadang komunikasinya tidak lancar. Ada hal-hal yang nggak bisa mereka pahami ketika dimasukkan ke Google Classroom. Ini tugasnya begini gitu, tapi begini itu maksudnya seperti apa gitu kan? Ya, jadi kalau saya kadang-kadang saya rekam suara, saya kirim ke WhatsApp guru, ini maksudnya seperti ini gitu. Kemudian karena dosen kan tidak melihat ini setelah masuk ke Google Classroom atau masuk ke Zoom, terus matikan mikrofon dan video, itu masih ada di sana atau tidak gitu kan. Jangan-jangan baru bangun tidur terus hadir gitu masuk ke Zoom, tapi kemudian tidur lagi, kita tidak tahu. Jadi itu sebuah tantangan, bagaimana melatih kemandirian, self control ya, mengontrol diri sendiri untuk tetap belajar walaupun tidak dilihat oleh dosen gitu, misalnya. Tapi kita tidak mengetahui nih Bu ya, apakah mahasiswa melihat secara langsung atau cuma mendengarkan sambil lalai dengan yang lain Bu ya? Iya. Kadang seperti itu Bu ya. Betul. Itu salah satu tantangan dari belajar online kan. Karena kalau dipaksakan juga setiap pertemuan harus Zoom misalnya, berat juga ya di kuota. Jadi khawatirnya seperti itu. Akhirnya kalau untuk Win Araniri itu kan disyaratkan 4 kali ya selama 1 semester, jadi 2 kali sebelum midterm dan 2 kali setelah midterm. Nah di luar itu jadi bervariasi. Iya gitu. Mungkin dari dosen sendiri, Ibu sebagai tenaga dosen, melihat mahasiswa sekarang ini tuh kan kadang yang di daerah-daerah terpencil nih kan susah sekali tuh. Mungkin ada keringanan seperti itu yang mungkin tidak masuk 1 hari atau apa gitu-gitu Bu. Ya, itu nanti kembali ke pribadi dosen dan juga komunikasi mahasiswa ke dosen ya kan. Sejauh mana kemudian dia bisa membuat argumen itu rasional, bukan dibuat-buat. Nah, kemudian kalau menurut saya dalam situasi yang tidak biasa, mungkin kita juga perlu cara-cara pendekatan yang tidak biasa dalam melihat persoalan. Jadi harus dipahami juga tidak seideal yang katakanlah dulu ya, ketika kita bisa bertatap muka langsung ya, tidak ada kendala-kendala teknis ya yang terjadi. Loh sekarang kan sulit, kalau misalnya begitu terputus, tidak ada jaringan, mati lampu dan sebagainya, itu memang sudah tidak bisa lagi connect kan dengan diskusi yang sedang berlangsung. Mungkin dari beberapa alternatif aplikasi yang digunakan untuk pertemuan pembelajaran itu, yang paling mudah untuk diakses itu, yang efektif itu apa sih Bu? Kalau dari Ibu sendiri melihat? Iya, mungkin pengalaman secara pribadi, kalau saya mengikuti yang sudah diberikan oleh kampus ya, karena sistem itu juga kemudian diberikan fasilitas dan akses kepada mahasiswa. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa juga bisa absen dan sebagainya, seperti itu kan. Tapi intinya adalah apa ya,
solusinya mungkin ya menjaga komunikasi, kemudian ya harus update lah dengan teknologi, familiar dengan aplikasi, karena kadang-kadang kita punya beberapa aplikasi di HP tapi nggak pernah kita pakai kan, atau kita pakai tapi tidak maksimal, padahal dia bisa membantu banyak hal. Jadi ya inilah saatnya barangkali kita harus belajar. Familiar dengan berbagai aplikasi yang mendukung gitu ya. Kemudian juga dengan teknologi-teknologi yang ada, karena teknologi itu memfasilitasi, ya nggak akan membuat rugi kalau kita bisa mengontrol diri ya, kecuali kita nggak bisa mengontrol diri, itu bisa merugikan. Ya minimal dari sisi waktu yang tersita begitu banyak gitu ya. Kira-kira begitu. Problematika ini sebenarnya mengenai pembelajaran online ini akan baik-baik saja ke depan, atau memang ada cara baru yang ditemui nanti? Mungkin kita tidak tahu kan COVID ke depan ini akan berakhir gitu, atau makin bertambah nih Bu, tapi kita doakan semoga cepat berakhir gitu kan. Kita kan tidak tahu ke depan seperti apa. Betul. Melihat fenomena sekarang ini, apa sih yang paling menonjol dari Ibu sendiri sebagai dosen untuk mahasiswa di Aceh, khususnya mahasiswa UIN Araniri, menghadapi hal ini Bu? Situasi ini ya. Jadi kan kalau kita lihat wabah flu Spanyol ya 100 tahun yang lalu itu memang sekitar setahun setengah sampai 2 tahun ya, sampai akhirnya betul-betul berakhir di seluruh dunia gitu ya. Jadi durasi waktu yang sangat panjang ya kan. Nah tapi kalau misalnya untuk konteks hari ini, kalau misalnya vaksin itu bisa ditemukan, barangkali ya akan lebih mempercepat ya. Tapi barangkali para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah juga sudah mencoba untuk memprediksi ya apa-apa saja yang akan terjadi ke depannya. Jadi ini kan masih penerapannya untuk 1 semester. Ya, 1 semester berarti berakhir sekitar bulan Januari atau Maret ya. Nah, setelah itu ketika situasinya sudah berubah akan dianalisis lagi apakah nanti dilanjutkan atau tidak. Nah, selama masa yang masih seperti ini ya mau tidak mau ya harus kita jalani situasi seperti ini. Tetapi kalau menurut saya ya, siapapun kita, dosen kah, mahasiswa, harus punya tekad yang kuat lah bahwa kita tidak mengalah ya, harus mencari cara, solusi, strategi, bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya kita nggak punya waktu, kayak misalnya menulis buku. Misalnya selama ini kalau dosen tuh punya banyak sekali laporan-laporan penelitian yang hanya tersimpan di dalam file-file yang sangat rapi di komputer. Ya saatnya sekarang bagaimana dijadikan itu tulisan untuk artikel jurnal atau untuk buku dan sebagainya. Jadi ya harus seperti itu kan. Pada tahap ini kita sebenarnya sudah pada tahap beradaptasi ya, bukan lagi shock ya. Kalau awal-awalnya mungkin kan shock tiba-tiba ya, tiba-tiba dipulang kampungkan semuanya mahasiswa gitu, kira-kira begitu.